technical meeting ini dilaksanakan di jam 8 malam. Bersama kami juga ada teman-teman dari Beyond Run nanti yang akan menjelaskan secara pelaksanaan teknisnya dalam virtual run dalam rangka Hari Bakti PPU ini. Mungkin Mas Giat bisa ditampilkan untuk rundown acaranya dari pendaftaran hingga nanti untuk pengumuman pemenang. Ya. Sebentar, Mas. Ya. Masih mobil. Kita langsung ke rundown acaranya aja, Mas. Ya, oke. Nanti saya jelaskan secara singkat. Nanti mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman di Beyond Run ya, Mas ya. Yes, siap, Mas. Oke. Jadi Bapak Ibu untuk sudah terlihat untuk rangkaian kegiatannya. Seperti kita tahu bahwa pendaftaran dari 96.2. Lalu untuk technical meeting dilaksanakan hari ini tanggal 20 November 2022. Yang atasnya. Untuk virtual run dalam rangka Hari Bakti ini kita bagi menjadi 2 kategori, yaitu individual dan unor. Yang pertama individual merupakan challenge dengan aktivitas berlari tanpa dibatasi minimum cepat, bersifat maaf. Sudah masuk lagi, Mas? Dengan ada 1 kilo. Status finisher diberikan jika jumlah jarak Mas Bagas, suaranya agak putus-putus, Mas. Maaf. Ya, mungkin bisa. Peserta dianjurkan mengikuti komunitas lari yang akan dibuat di website Beyond Run sesuai dengan unit organisasi. Jadi masing-masing Bapak dan Ibu waktu mendaftar di website Beyond Run itu akan diberikan pilihan untuk unit organisasi dan itu akan otomatis masuk di Junior Challenge ya. Dan itu akan dipertandingkan berdasarkan jumlah kilometer berlari dan berjalan terbanyak. Next, Mas. Untuk yang kategori individual, Mas. Nah, untuk yang kategori berdasarkan kelompok umur diklasifikasikan menjadi 2, yaitu di bawah 50 tahun dan di atas atau sama dengan 50 tahun. Tentunya untuk yang di bawah 50 tahun itu ada gender laki-laki dan perempuan. Lalu untuk yang di atas atau dan sama dengan 50 tahun juga laki-laki dan perempuan. Jadi nanti untuk pengumuman pemenang kita mengambil
sekitar 12 pemenang ya, Mas Giat ya? Ya, 12 pemenang dari klasifikasi dan gender ini. Mungkin itu secara singkatnya ya Mas Giat ya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh teman-teman dari Beyond Run secara teknisnya dan mungkin ada rincian yang mendetailnya juga yang bisa dijelaskan ke teman-teman. Silahkan Mas dari Beyond Run. Saya lanjutkan, terima kasih Mas Bagas. Untuk selanjutnya, ini merupakan teknis dari bagaimana nantinya Bapak Ibu semua ketika mengikuti acara virtual ini. Untuk selanjutnya, tadi sempat dijelaskan oleh Mas Bagas soal kategori apa dari event ini. Ada beberapa yang akan diperlombakan. Yang pertama ada individual challenge, yang tadi sudah dijelaskan, peserta berlari dengan minimum jarak 7,7 km. Setelah itu peserta dapat dikatakan sebagai finisher. Untuk individual challenge ini, peserta wajib menggunakan aplikasi Strava untuk alat ukur dari aktivitas yang dilakukan oleh peserta. Nantinya aktivitas Strava ini, aplikasi Strava ini akan dikonekkan ke website Beyond Run. Nanti ada penjelasannya di race guideline ini. Lalu dari situ peserta dapat melihat di leaderboard untuk ranking yang peserta dapat, list dari peserta siapa saja yang telah mengkonekkan link aktivitasnya di website Beyond Run. Dan untuk merekam aktivitas ini bisa dilakukan beberapa kali, bersifat multiple submit, dan itu nanti misal peserta lari minimal 1 km itu bisa disubmit. Ketika ingin lari lagi 2 km atau 3 km itu bisa disubmit lagi. Seperti itu penjelasannya. Tapi minimal untuk submitnya itu adalah di 1 km. Lalu setelah individu challenge ada owner challenge yang tadi sudah dijelaskan, adalah unit organisasi yang ada di Kementerian PUPR yang nantinya akan diperlombakan. Jadi setelah peserta daftar registrasi di website Beyond Run, peserta akan, kalau dari Beyond Run sendiri sebenarnya sudah meminta list peserta mengisi form pada saat registrasi, dan dari situ sudah terlihat beberapa unit organisasi yang memang sudah ada di list, yang sudah di list ada 10. Nanti saya kirim di chat ini untuk list organisasi apa saja. Untuk selanjutnya, untuk unit organisasi challenge ini ada beberapa unit organisasi yang ternyata sudah ditulis oleh peserta, tapi dari kami belum bisa memetakan peserta-peserta tersebut bisa masuk ke unit organisasi yang mana gitu. Berarti nanti mungkin mohon dibantu bagi Bapak Ibu untuk melihat data list organisasi yang saya kirim dan bisa mendaftarkan dirinya di komunitas yang ada di website Beyond Run. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada extra challenge di sini. Extra challenge di sini adalah hal-hal di luar individu dan unit organisasi challenge yang tujuannya untuk membuat event ini lebih menarik, yaitu ada yang pertama yang diperlombakan adalah pace tercepat untuk lomba lari setiap kategori. Pace ini adalah waktu di mana rata-rata waktu Bapak Ibu berlari, peserta berlari. Jadi untuk rumusnya adalah durasi waktu berlari dibagi jarak waktu berlari. Jadinya ini adalah rata-rata kecepatan yang akan didapat, ini akan diperlombakan nanti. Ini bisa dilihat di leaderboard di website setiap saat selama perlombaan berlangsung dari tanggal 24 sampai tanggal 29. Lalu banyak suara dari luar, tolong. Banyak suara dari luar. Sorry, Pak. Masih ada suara dari luar? Iya, cukup terganggu tadi. Silakan lanjut. Oke, siap. Saya lanjut. Lalu yang kedua ada foto terbaik. Foto terbaik ini nanti akan diperlombakan, jadi nanti akan diberikan link to Ibon. Jadi peserta mengupload
foto terbaik mereka di Instagram mereka, lalu di-mention ke Instagram Kementerian PUPR dan Beyond Run. Lalu yang keempat ada Reels terbaik. Reels terbaik peserta ketika melakukan aktivitas lari, buat video Reels, dan itu di-upload juga di feeds Instagram dan di-mention ke Instagram Kementerian PUPR dan Beyond Run. Untuk hadiah dari event ini ada di individual challenge, itu berupa juara 1 berupa smartwatch, juara 2 earbuds, juara 3 speaker portable. Di sini ada 12 juara, 12 pemenang yang akan mendapatkan hadiah menarik barang ini. Lalu untuk unit organisasi challenge, di sini nanti akan ada hadiah piala untuk unit organisasi yang jarak tempuhnya itu terjauh, dikalkulasi dari seluruh member yang melakukan aktivitas lari. Setelah itu, untuk extra challenge, hadiahnya merupakan voucher belanja. Lalu saya lanjut. Ya, ini untuk peraturan dari individual kan 7,7 km. Yang pertama, ini ada pendaftaran dilakukan secara individu oleh setiap peserta. Lalu yang kedua, terdapat 2 klasifikasi berdasarkan kelompok umur, yaitu di bawah 50 tahun dan di atas 50 tahun. Lalu aplikasi tracking yang digunakan dalam event ini adalah Strava. Strava itu bisa di-download di App Store dan Play Store. Untuk aktivitas dari Strava ini yang disubmit adalah berlari, berjalan, atau lomba. Jadi ada beberapa pilihan di Strava. Untuk peserta tidak diperkenankan untuk melakukan penggantian klasifikasi setelah melakukan registrasi. Lalu yang keenam, peserta mensubmit link Strava. Peserta mensubmit link aktivitas berlarinya di aplikasi Strava ke platform Beyond Run di waktu yang sudah ditentukan di tanggal 24 November hingga 29 November. Dan batas terakhir submit data adalah 29 September pukul 9 malam. Perlu diperhatikan untuk Bapak Ibu, ketika melakukan aktivitas lari, itu baru bisa di website Beyond Run baru bisa mensinkronisasikan aktivitas berlari Bapak Ibu di tanggal 24. Jadi untuk Bapak Ibu yang berlari di sebelum tanggal 24, nantinya website tidak akan bisa nge-tag data Bapak Ibu karena yang akan dibaca adalah aktivitas lari dari tanggal 24 sampai 29 November. Jadi kalau misalkan ada yang mulai lari sebelum tanggal 24 dan mencoba mensinkronisasikan aktivitas tersebut ke link, itu tidak dapat terbaca. Oke. Suaranya dong, aduh dari luar tuh. Sebentar ya Pak, sebentar. Iya. Halo. Lanjut. Pak. Ya, sudah. Oke, untuk selanjutnya. Yang ke-9 adalah minimum jarak untuk setiap submit adalah 1 km. Lalu untuk input link aktivitas berlari bersifat multi submit, jadi bisa dilakukan beberapa kali dan tidak boleh sama antara satu peserta dengan peserta lainnya. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu menggunakan ketika menggunakan aplikasi Strava itu menggunakan akun sendiri.
Lalu pelari boleh melakukan crop activity sebelum data Strava disubmit ke Beyond Run. Untuk crop activity adalah ketika Bapak Ibu merekam aktivitas lari di Strava, nanti di Strava bisa dipotong untuk aktivitas larinya yang mana yang ingin disubmit. Jadi misalkan Bapak Ibu lupa melakukan lupa stop aktivitas larinya, sedangkan Bapak Ibu sudah di jalan pulang gitu, lalu aktivitas larinya masih terekam, nah itu masih bisa di crop. Lalu pelari dilarang menggunakan fitur tag pelari lainnya pada akun Strava untuk link lari yang akan disubmit. Jadi untuk ketika melakukan aktivitas lari itu diharapkan untuk tidak men-tag pelari atau teman lainnya agar aktivitas tersebut bisa dibaca oleh sistem di website Beyond Run. Selanjutnya, peserta dilarang mensubmit data Strava dari aktivitas yang sama, jadi harus berbeda. Selama res dan proses verifikasi berlangsung, privacy control akun Strava disetting untuk who can see everyone, jadi bisa agar dapat terbaca oleh sistem website. Setelah itu, penilaian podium adalah berdasarkan jumlah kilometer berlari atau berjalan terbanyak. Jadi pemenang di sini adalah peserta yang jumlah kilometernya itu terbanyak. Pelari dapat berlari atau dengan treadmill indoor dan disinkronisasikan ke Strava, namun hal tersebut tidak memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan podium atau 12 juara dari yang akan dipilih. Untuk selanjutnya, pelari diharapkan dalam keadaan fit dan sehat ketika melakukan race. Resiko selama race berlangsung menjadi tanggung jawab pribadi peserta. Selanjutnya, pelari diharapkan tidak memaksakan diri dalam race sehingga menjadi beresiko untuk kesehatan dan keselamatan diri. Pelari harus membaca, mengerti, dan setuju dengan seluruh ketentuan dalam race guideline. Nomor 20 adalah integritas adalah hal yang utama dalam event ini. Meskipun lomba dilakukan secara virtual, kejujuran dan sportivitas selalu diutamakan. Jika terjadi kecurangan, panitia berhak mendiskualifikasi dan memblacklist peserta dalam event-event berikutnya. Pihak panitia berhak mendiskualifikasi aktivitas lari yang mencurigakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pelari. Jadi misalkan nanti ada aktivitas yang mencurigakan, itu dari pihak Beyond Run akan melakukan riset lagi, dan ketika itu mencurigakan mungkin akan divalidasi, dan ketika itu tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pelari itu akan didiskualifikasi. Lalu yang terakhir ada keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Oke. Ini adalah aturan dari Extra Challenge yang tadi sempat dijelaskan. Untuk ini untuk unit organisasi challenge, maaf. Untuk unit organisasi challenge ini nantinya akan diperlombakan dari jarak tempuh seluruh pelari yang berkontribusi di unit organisasi masing-masing, dan itu akan dikalkulasi, dan yang terbanyak jaraknya adalah unit organisasi yang akan menjadi pemenang. Ini untuk yang extra challenge. Untuk yang pertama, pelari tercepat atau pace tercepat itu berdasarkan total waktu dibagi total jarak berlari. Untuk foto terbaik ini adalah ketentuannya. Nanti bisa dibaca lagi di race guideline yang sudah saya kasih di chat Zoom meeting ini. Untuk race terbaik juga seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu ini adalah tata cara membuat akun Beyond Run. Untuk pembuatan akun Beyond Run itu sangat mudah, jadi Bapak Ibu tinggal membuat akun di beyondrun.com, lalu
ikuti cara-cara yang ada di REST guideline ini. Buat akun, login, create akun, dan isi data diri. Untuk registrasi bisa login ke akun Beyond Run, lalu klik banner event PUPR Virtual Run, dan lengkapi data personal. Setelah itu pilih kategori, dan lengkapi isian kolom dari step 2 sampai step terakhir. Lalu selanjutnya untuk tata cara install Strava dan record aktivitas berlari. Untuk menginstal Strava, itu bisa dilakukan di Play Store atau Android App Store. Lalu setelah itu bisa ikuti langkah-langkah yang ada di aplikasi Strava untuk registrasi. Ini juga bisa dibaca di panduan REST guideline ini. Oke, ini untuk tata cara submit link Strava ke website Beyond Run. Yang tadi sempat saya jelaskan, untuk submit data Strava ke website Beyond Run itu bisa dilakukan dari tanggal 24 November hingga 29 November pukul 9 malam. Caranya adalah yang pertama login ke akun Beyond Run, lalu klik menu yang ada di kanan atas, lalu pilih Synchronize Activity. Untuk menuju ke Synchronize Activity juga dapat melalui halaman di homepage. Lalu bisa disambungkan atau connect ke akun Beyond Run dengan akun Strava yang dimiliki. Lalu login akun Strava dan lakukan otorisasi di sana. Untuk seluruh aktivitas yang telah berjalan, itu akan terlihat di bagian Your Activity. Lalu bisa dipilih aktivitas yang akan disubmit. Lalu sesuaikan tipe aktivitas dengan event yang diikuti. Jika membutuhkan submit untuk banyak data secara bersamaan, silakan menggunakan fitur multi submit. Dan lakukan submit link, pilih sesuai event yang akan Anda update. Oke. Oke. Berikut paparan dari technical meeting sudah selesai. Mungkin untuk selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mas, saya boleh bertanya nggak? Izin bertanya, Mas. Yes, iya Ibu. Saya Putri Mone, Mas, dari Balai Prasarana Permukiman Sulawesi Selatan. Ya. Apa maksudnya yang tadi yang ketentuannya itu yang naik podium kilometer lari atau jalan terbanyak? Untuk kilometer terbanyak Ibu. Jadi di sini bisa berlari atau berjalan. Yang penting kilometernya yang paling banyak yang dihitung. Jadi dari tanggal 24 sampai 29 itu adalah waktu di mana peserta bisa melakukan aktivitas lari atau berjalan. Yang penting yang diukur adalah kilometernya. Jadi misalnya dari tanggal 24 sampai 29 berulang kali 7 kilometer atau 10, itu tetap itu dihitung? Bisa Ibu. Tetap dihitung. Minimal submit aktivitas larinya adalah 1 kilometer. Oke, siap. Makasih, Mas. Iya, sama-sama Ibu. Izin tanya, Mas. Ya, Bapak. Berarti ini sebenarnya perorangan ya? Iya, betul perorangan. Tapi lalu yang honor itu berarti dikalkulate ya? Iya, kalau yang unit organisasi itu dikalkulasi dari seluruh aktivitas lari dari membernya. Oke, berarti ini sebenarnya perorangan lah ya, nanti Betul. tinggal dikolek ya per honor ya? Betul. Oke, itu aja sih. Baik, makasih Mas. Ya. Sama-sama Pak.
Mungkin ada pertanyaan yang nomor 1 dulu, Mas Gip. Bagaimana cara validasi tesnya melihat Strava kadang-kadang error atau tesnya seperti tes terbang? Bagaimana cara validasi pace-nya melihat Strava kadang-kadang atau pace-nya seperti tes terbang? Oke, mungkin Nabila atau Daeng bisa menjawab yang ini. Oke. Tes 1, 2, 3. Perkenalkan saya Eeng dari Beyond. Sorry, kamera dimatikan. Sinyal terbatas lagi di luar kota. Kalau untuk yang tes melayang tadi, ya mungkin dari kami pasti akan mencek ya data-data dari para pelari. Terus kalau memang ada yang janggal, kami akan konfirmasi dulu dengan peserta yang bersangkutan. Apakah data itu benar pada atau janggal. Tapi nanti kalau benar-benar janggal kita hapus saja nanti. Itu sih. Karena memang kadang